Tragedi pilu kembali tertoreh di wajah perkeretaapian nasional pada Senin malam 27 April 2026. Tabrakan beruntun yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan rangkaian KRL di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat hingga Selasa 28 April 2026 telah menelan 15 korban jiwa dan sedikitnya 70 luka-luka, serta melumpuhkan urat nadi transportasi di lintas padat Jakarta Cikarang. Komite Nasional Kecelakaan Transportasi atau KNKT masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Namun, masyarakat transportasi Indonesia mengidentifikasi dua hal utama yang terjadi sebelum kecelakaan fatal tersebut, yakni keberadaan taksi listrik yang mogok di tengah pelintasan sebidang lalu tertemper KRL Jakarta Cikarang dan persoalan persinyalan. Peneliti Transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setiowarno Selasa 28 April 2026 menyampaikan, kecelakaan naas ini sejatinya merupakan efek domino maut yang dipicu insiden 35 menit sebelumnya di pelintasan sebidang JPL 85 Ampera. Sebuah taksi listrik yang mogok di tengah rel tertemper KRL PLB 5181 yang otomatis memaksa rangkaian KRL PLB 5568A di belakangnya tertahan di peron 2 stasiun Bekasi Timur. Bom waktu pelintasan sebidang ini terkonfirmasi kuat oleh data PT KAI yang hingga awal 2025 masih mencatat 3.896 pelintasan sebidang di seluruh Indonesia, di mana 1.879 diantaranya baik resmi maupun liar dalam kondisi tidak terjaga. Dampaknya sangat masif dan fatal. Dalam 5 tahun terakhir 2020 hingga 2024, terjadi 1.499 kecelakaan yang trennya terus meningkat setiap tahun. Tercatat 1.226 orang menjadi korban, 450 diantaranya meninggal dunia dengan rata-rata 24 korban berjatuhan setiap bulannya. Ironisnya, 81% dari total kecelakaan tersebut terjadi di pelintasan yang tidak dijaga oleh petugas, menegaskan betapa mendesaknya intervensi terstruktur dari negara di titik-titik persilangan maut ini. Kalau bicara keselamatan itu, ada 3E yang harus diperhatikan. Ya, pertama edukasi, kedua engineering, ketiga enforcement. Misalnya sebidang itu kecelakaan di darat, bukan kecelakaan kategori kecelakaan kereta api. Nah, kita di Indonesia kecelakaan darat nggak pernah turun, ya. Turun tuh hanya pas operasi ketupat. Karena apa? Kita edukasinya nggak jalan. Kita nggak punya kurikulum yang memberikan pengertian, pemahaman berkeselamatan dalam bertransportasi sejak usia dini. Sekolah-sekolah nggak diberikan. Adanya sosialisasi bagaimana untuk menjaga keselamatan. Belum lagi sisi enforcement. Sampai sekarang nampaknya polisi nggak pernah itu menilang orang melewati pintu pelintasan melanggar, nggak pernah polisi menilang, itu belum pernah ada. Joko mengajukan solusi terkait pelintasan sebidang ini. Pertama, pemisahan jalur operasional antara ruas KRL dan kereta jarak jauh. Menurut dia, KRL dan kereta antar kota memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental. Penyelesaian proyek double track Jakarta Cikarang tidak hanya penting untuk meningkatkan kapasitas, tetapi juga keselamatan. Kedua, penghapusan pelintasan sebidang di koridor padat harus dipercepat. Dengan frekuensi kereta yang tinggi, waktu penutupan pelintasan akan semakin panjang dan berpotensi menimbulkan antrean kendaraan. Dalam kondisi disiplin pengguna jalan yang masih rendah, risiko pelanggaran dan kecelakaan terus meningkat. Oleh karena itu, pembangunan pelintasan tidak sebidang seperti underpass dan overpass perlu menjadi prioritas berbasis risiko. Ketiga, penataan ruang di sepanjang jalur kereta api harus diperkuat. Aktivitas masyarakat yang tidak terkendali, akses tidak resmi, serta lemahnya penegakan tata ruang dapat menjadi sumber gangguan serius bagi operasional kereta. Dan keempat, evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan. Pendekatan keselamatan modern menekankan bahwa sistem harus mampu mencegah kesalahan berkembang menjadi kecelakaan fatal, bukan sekadar respons setelah kejadian.